Bab 1075, satu pikiran muncul, langit dan bumi melebar dalam sekejap. Dan saat ketua Jennifer hendak pergi, Van Di Fang tiba-tiba berkata di aula, "Tidak bisa. Tidak bisa." Begitu kata-kata ini keluar, Sander Ye tiba-tiba menatap Van Di Fang di aula dan mengepalkan tangannya. Ketua Jennifer berhenti. Di aula utama, Xiano Gan di depan Van Di Fang mengerutkan kening. "Van Di Fang, kamu." Van Di Fang menggenggam erat kertas stempel itu dan menggelengkan kepalanya. "Ini salah." Seolah menyadari sesuatu, ekspresi Xiano Gan tiba-tiba berubah. "Van Di Fang, jangan terlalu banyak berpikir. Masa depanmu cerah sekarang selama kamu bersedia membantu dan membuat pilihan yang tepat. Bisa dikatakan bahwa kamu dan keluarga Fang akan bangkit sepenuhnya dan menjadi pemula yang paling mempesona. Kamu tidak boleh mencari jalan buntu." Van Di Fang menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya lagi. "Tetua Gan, ini salah." Wajah Xiano Gan berubah jelek dan hendak mengatakan sesuatu. Van Di Fang tiba-tiba berkata dengan lembut, "Tahukah kamu bagaimana perasaanku saat pertama kali datang untuk penilaian pengawal Guan Xuan? Saat itu, aku penuh semangat dan harapan. Tetapi ketika aku mempelajari cerita di dalamnya, tahukah kamu betapa putus asanya aku? Aku tidak ingin banyak saat itu, aku hanya ingin kesempatan yang adil, tetapi pada akhirnya aku menemukan betapa tidak realitanya ide ini." Ngomong-ngomong soal ini, dia menggelengkan kepalanya, "Sampai aku bertemu dekan. Hari itu, dia mengobrol lama denganku. Di saat-saat terakhir, dia mengatakan sesuatu kepadaku yang akan kuingat seumur hidupku. Dia berkata kita tidak boleh membiarkan kaum muda kehilangan harapan." "Dekan itu omong kosong." Xiano Gan tiba-tiba berkata dengan marah. "Van Di Fang, dekan adalah seorang idealis. Dia sama sekali tidak memahami aturan pengoperasian dunia bawah. Biar aku memberitahu kamu, alam semesta Guan Xuan kita adalah alam semesta manusia. Untuk bertahan hidup di akademi ini, kamu harus belajar menjadi manusia. Kamu harus belajar hidup selaras dengan situasi, dan kamu harus membentuk komunitas yang memiliki kepentingan sama dengan keluarga dan sekte bangsawan terkemuka. Hanya dengan cara ini jalan kamu akan mudah, kalau tidak, kamu akan mengalami kesulitan untuk bergerak maju." Van Di Fang mengangguk. "Aku tahu, Penatua Gan, kamu benar. Kalau aku menuruti apa yang kamu katakan, aku, Van Di Fang, pasti akan memiliki masa depan yang cerah, tetapi ini salah. Aku pernah mengalami ketidakadilan sebelumnya, dan aku tahu ini sangat menyakitkan. Jadi aku tidak boleh membiarkan orang lain menderita ketidakadilan sekarang." Wajah Xiano Gan sangat jelek. "Van Di Fang, kamu jangan pernah melakukan hal bodoh." Van Di Fang perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat surat di tangannya, dan berkata dengan lembut, "Di mata dekan, aku hanyalah seekor semut, bahkan bukan seekor semut, tapi..." Berbicara tentang ini, matanya tiba-tiba menjadi sedikit panas, "Tapi dia bisa memanggilku saudara, duduk bersamaku untuk minum, dan mendiskusikan masa depan akademi denganku. Aku tidak punya apapun untuk membalasnya, dan aku tidak bisa mengubah situasi akademi saat ini, tetapi aku bisa tidak mengecewakan saudara yang..." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merobeknya dengan keras. Jelek. Surat itu terkoyak-koyak. Melihat pemandangan ini, Sander Ye tiba-tiba tertawa di luar. Tidak ada lagi kebingungan di matanya. Saat satu pikiran muncul, langit dan bumi menjadi lebih luas dalam sekejap. Bang! Pada saat ini, jiwa pedang dan aura ranahnya yang tadinya anjlok tiba-tiba pulih. Ketua Jennifer berdiri di sana, menatap dua orang di aula di kejauhan, tanpa ekspresi dan diam. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah ketua Jennifer dan hendak berbicara ketika ketua Jennifer berkata dengan acuh tak acuh, "Lanjut lihat." Sander Ye sedikit mengemit. Di aula utama, ketika Xiano Gan mendengar perkataan Van Di Fang, dia menatap Van Di Fang lama sekali,
lalu menggelengkan kepalanya. "Kamu akan menyesal, kamu akan menyesal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Van Di Fang tertawa, merasa lega saat ini. Faktanya, dia juga sangat terjerat. Sebagai anak dari keluarga bangsawan, dia secara alami mengetahui beberapa lika-liku di akademi ini. Dia tahu betul bahwa selama dia mengangguk dan setuju, dia akan mendapatkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dia dan keluarga Fang akan segera bangkit dengan cepat, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Karena dia berharap suatu hari nanti ketika dia menghadap dekan lagi, dia bisa mengucapkan kata itu dengan lantang, "Saudara Yang." Tidak lama kemudian, Xianogan kembali ke aula utama. Dia menghela nafas dengan suara rendah, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Van Di Fang. "Ini adalah perintah pemindahan. Isi umumnya adalah Akademi Kebudayaan saat ini kekurangan seorang wakil pengurus, dan kamu disuruh ke sana." Wakil pengurus. Van Di Fang terdiam. Level wakil pengurus satu tingkat lebih tinggi dari levelnya saat ini, tetapi itu tidak memiliki kekuatan nyata dan merupakan orang yang berpangkat tinggi tetapi berkekuasaan rendah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pekerjaan santai, tempat untuk pensiun. Beberapa tempat di mana orang-orang yang tidak ada koneksi atau menyinggung perasaan orang lain pergi. Van Di Fang tidak kaget, dia mengambil gulungan itu, lalu berbalik dan pergi. Melihat Van Di Fang menghilang dari pandangan, Xianogan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dengan sedikit penyesalan di matanya. "Kamu masih muda." Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping Xianogan. Lelaki tua itu memandang keluar aula di kejauhan, lalu dengan sinis berkata, "Bukan karena dia masih muda, tapi dia bodoh. Dia hanya belum mengalami pemukulan masyarakat. Dia memiliki kesempatan seperti itu, tetapi untuk keadilan yang dia pikirkan di dalam hatinya, sungguh menyia-nyiakan." Xianogan menghela nafas lagi, dia sangat merasa disayangkan. Karena dia tahu apa kerugian Van Di Fang dengan melakukan ini, dia kehilangan kesempatan untuk mengubah Van Di Fang dan keluarga Fang, dan kesempatan ini mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Mata lelaki tua itu tiba-tiba berkedip dan dia berkata, "Apakah atasan akan?" Xianogan menggelengkan kepalanya, "Tidak, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang sudah berhubungan dengan dekan akan sangat bodoh kalau melakukan ini. Tetapi, atasan tidak akan membiarkan orang seperti dia terus meningkat. Sederhananya, jauhkan dia dari lingkaran kekuasaan inti." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas lagi. Sayang sekali. Kalau dia tahu bagaimana menjadi fleksibel, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Orang tua itu berkata, dia akan menyesalinya. Van Di Fang datang ke Akademi Kebudayaan. Walaupun Akademi Kebudayaan merupakan tempat kerja klerikal, tetapi banyak hal yang harus dilakukan, karena Akademi Guanxuan sangat mementingkan pendidikan kebudayaan. Tentu saja Akademi Kebudayaan ini berbeda dengan Akademi Sastra. Akademi Sastra merupakan tempat tinggal para bos, dan institut ini didedikasikan untuk melayani para bos, yang setara dengan melakukan pekerjaan serabutan untuk para bos. Kedatangan Van Di Fang sontak membuat heboh. Bagaimanapun, Van Di Fang adalah orang yang sangat populer saat ini, dan tidak ada seorang pun di Akademi Kebudayaan yang menyangka orang baru seperti itu akan datang ke tempat ini. Dia menyinggung perasaan orang. Van Di Fang sampai di sebuah aula besar, tak jauh dari hadapannya duduk seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berjubah abu-abu dan berambut putih lebat, tetapi tidak berantakan dan sangat rapi. Matanya sangat kelam. Orang tersebut tidak lain adalah Kepala Akademi Kebudayaan, Yang Yang. Di sebelah Yang Yang, ada seorang pria muda berdiri, baru berusia 20-an, mengenakan jubah bersih dan terlihat natural. Van Di Fang membungkuk sedikit, "Salam Kepala Akademi." Yang Yang menatap Van Di Fang, "Apakah kamu menyinggung perasaan seseorang?" Van Di Fang sedikit terkejut, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu lugas,
dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Yang yang berkata lirih, "Sejujurnya, aku kaget saat menerima kabar kedatangan kamu, karena setahu aku, kamu baru saja pergi ke makan malam Paviliun Xianbao kemarin, bukan?" Fan Difang mengangguk. Yang yang menatap Fan Difang, "Setiap orang yang datang ke sini adalah datang untuk pensiun. Tahukah kamu ini?" Fan Difang mengangguk, "Aku tahu." Setelah Yang yang terdiam beberapa saat, dia berkata, "Pergi bekerja dengan baik." Fan Difang membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Melihat Fan Difang pergi, tatapan rumit muncul di mata Yang Yang. "Tahukah kamu kenapa dia berakhir dalam situasi seperti ini?" Pemuda itu mengangguk, tidak tahu bagaimana beradaptasi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Yang Yang dan berkata, "Kakek melakukan hal yang sama saat itu." Yang Yang tertawa, tapi senyuman ini sedikit sedih. Lah begitu bersemangat dan ambisius saat itu, apalagi ketika dekan mengusulkan untuk membangun dunia yang adil dan tertib, dia menganggapnya sebagai keyakinan dan tujuan yang harus diperjuangkan sepanjang hidupnya. Tetapi, setelah bergabung dengan akademi, baru kemudian dia menyadari betapa rumitnya akademi besar ini, dengan semua sekte dan keluarga dari semua ukuran saling terkait, dan masalahnya sangat menakutkan. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, harus ada seseorang di belakang kamu, kalau tidak, kamu tidak akan dapat mencapai apapun. Tangguh. Dia pergi bersikap tangguh, tapi sebagai hasilnya, dia datang ke sini dari lingkaran inti akademi. Kalau kamu tidak melakukan sesuatu, tidak apa-apa. Tetapi kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kamu mungkin akan dikepung oleh musuh kamu. Di beberapa kalangan, ketika cahaya menyinari kegelapan, itu adalah dosa. Pemuda itu tiba-tiba berkata, "Kakek, apakah kamu menyesal?" Yang Ji berkata dengan lembut, "Aku menyesal, aku sangat menyesal." Kalau kakek tahu cara menjadi lebih fleksibel saat itu, keluarga kita tidak akan tertekan seperti ini. Kamu juga bisa pergi ke akademi daripada menjadi sasaran mereka. Kakek yang merugikan keluarga dan merugikan masa depanmu. Pemuda itu menundukkan kepalanya sedikit dan tetap diam. Faktanya, dengan bakat Yudi Yang, dia pasti bisa bergabung dengan akademi utama bagaimanapun. Dia sudah mencapai ranah Dewa Tao ketika dia baru berusia 18 tahun di akademi. Dia termasuk kader. Tapi karena urusan waktu itu, orang-orang di atas tidak ingin siapapun dari keluarga yang memasuki akademi utama. Mereka berusaha keras, tetapi tidak berhasil. Pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Dekan ingin akademi menjadi lebih baik." Yudi yang menggelengkan kepalanya sedikit, "Dekan masih terlalu muda." Semua orang mengikutinya, tujuannya bukan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi untuk mendapatkan keuntungan. Setelah hening lama, pemuda itu berkata, "Kakek ingin aku menjadi orang seperti apa di masa depan?" Yudi yang terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melihat ke langit di luar aula dan berkata dengan lembut, "Kakek berharap kamu akan menjadi orang baik, tetapi kakek tahu bahwa di dunia ini, orang baik tidak bisa maju." Seperti Fan Difang ini, dia adalah orang yang baik, tetapi bagaimana hasilnya? Dalam banyak kasus, semakin buruk orang, semakin kejam hatinya, maka semakin sukses dia. Semakin baik orang, semakin buruk hidupnya. Apa yang terjadi di dunia ini? Bersambung.